Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh dari Mazmur 82. Saya ingin memulai saat teduh ini dengan bersama-sama kita membaca dari Matius 7 ayat yang kedua. Berkata demikian saudara, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya mengulanginya saudara, supaya saudara yang mendengar paling tidak dapat menyerap sedikit dari perkataan ini. Matius 7 ayat yang kedua. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya, sebab sebagaimana kalian menghakimi orang lain, begitu juga Allah akan menghakimi kalian, dan ukuran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai juga oleh Allah untuk kalian. Itu dalam Matius. Dan Injil Markus menambahkan lebih komplit. Setelah dikatakan akan dipakai Allah juga untuk kalian, di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Sekarang kita masuk dalam persekutuan umat Allah, persekutuan orang-orang kudus yang disebut gereja. Apa yang saudara pahami mengenai gereja yang adalah persekutuan orang-orang kudus? Gereja itu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul saudara. Gereja bukan hanya eksplorasi karunia dan talenta, bukan. Gereja juga bukan hanya tentang berdoa, memuji Tuhan, pelayanan, bukan saudara. Tapi gereja juga soal mengambil keputusan, dalam tanda kutip, mengadili, menghakimi dengan adil persoalan-persoalan yang terjadi di antara para pemimpin gereja. Memang pemimpin gereja saat ini adalah hamba Tuhan dan para penatua. Ini soal pemimpin gereja, soal pemerintahan gereja yang menghakimi dengan adil. Seruan menghakimi dengan adil ini dinyaringkan melalui Mazmur 82. Nah begitu, karena Mazmur ini kan nyanyian saudara, nyanyian yang memang disusun tata bahasanya itu seperti nyanyian, ya nyanyian. Karena itu dalam terjemahan bahasa Indonesia Mazmur 82 ini, kalau ditemukan soal menghakimi dengan adil, itu agak sama, tidak terlalu terang. Yang dikatakan begini saudara, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah ini orang-orang yang diberikan hak untuk menghakimi atau mengadili. Di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Lumpuhkanlah orang yang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Ini soal menghakimi dengan adil. Tapi memang tidak terlalu terang gimana untuk konteks kita zaman ini. Saya sekali lagi memang agak samar. Tapi firman ini menjadi terang benderang ketika kita membacanya dari pengajaran Tuhan Yesus yang ada di dalam Matius 7 ayat yang kedua. Sebab sebagaimana kalian menghakimi orang lain, begitu juga Allah akan menghakimi kalian. Dan ukuran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai juga oleh Allah untuk kalian. Bahkan ditambahkan lagi, Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami yang namanya dihakimi dengan tidak adil, dihakimi dengan tidak benar, pernah mengalami. Kalau saudara membaca dalam Alkitab di HP kita itu ada tanda bintang, maka saudara akan melihat kisah di mana Yesus dihakimi dengan tidak adil. Tuhan Yesus memakai ayat 6 dari Mazmur 82 ini untuk menjawab orang-orang yang menghakiminya. Saya akan membacakan dari Yohanes 10 ayat 34. Setelah Tuhan mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maka orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Lalu Yesus mengatakan begini, saya bacakan begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa
kepadamu, pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah ini kamu adalah Allah, ini adalah orang-orang yang diberi kuasa untuk mengadili atau menghakimi. Yesus sendiri menjadi korban. Yesus sendiri sudah diadili dengan keputusan-keputusan yang salah, tidak benar. Bahkan mereka mau melempari Tuhan dengan batu dan mau membunuh Tuhan. Sekarang bagaimana dengan gereja? Mempraktikkan ajaran soal keputusan untuk menghakimi anggota jemaatnya atau mengambil keputusan dengan adil untuk anggota jemaatnya. Jadi gereja itu, saudara, pemimpin gereja itu ketika mengambil keputusan dasarnya apa? Landasannya apa? Seorang penatua bukan hanya iya atau tidak, iya weh setuju wes enggak, tapi mengambil keputusan menghakimi dengan adil ketika menyangkut hidup seseorang. Landasannya apa? Ajarannya apa? Saya bacakan sekali lagi dari Matius. Sebab sebagaimana kalian menghakimi orang lain, begitu juga Allah akan menghakimi kalian. Dan ukuran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakaikan juga oleh Allah untuk kalian. Doakan saja saudara, semoga para pemimpin gereja kita benar-benar melaksanakan firman Tuhan, benar-benar melakukan firman. Orang yang melakukan firman karena mencintai Tuhan itu bukan ujug-ujug, tapi dimulai dari perkara-perkara kecil sebagai latihan ketaatan kepada firman Allah. Tidak akan mungkin orang langsung taat kepada hal yang besar. Kalau yang kecil-kecil, yang sederhana, yang nampaknya tidak perlu ditaati, kita mau belajar taat. Itulah jalan orang yang dikasihi Tuhan, terus menempatkan dirinya, mau belajar, mau memakai. Saya mengakhirinya firman Tuhan hari ini, ukurannya adalah firman. Ketika kita mengambil keputusan untuk hidupnya orang, hidupnya jemaat, persoalan jemaat, ketika menghakimi dengan adil, ukurannya adalah firman. Sebab sebagaimana kalian menghakimi orang lain, begitu juga Allah akan menghakimi kalian. Dan ukuran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai juga oleh Allah untuk kalian. Mari kita camkan baik-baik firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Stephen Yonatan. Tuhan memakaimu sebagai alat kemuliaannya. Belajarlah untuk mengukur orang lain dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami membawa seluruh umat-Mu untuk mencamkan baik-baik apa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu melalui menghakimi dengan adil, mengambil keputusan dengan adil. Sebab ketika kami menghakimi orang lain, begitu juga Allah pasti akan menghakimi kami. Dan ukuran yang kami pakai untuk orang lain, maka akan dipakaikan juga oleh Allah untuk kami sendiri. Tuhan, biarlah kami menyadari ketika mengambil keputusan kami memakainya, ukurannya adalah firman, dan memakainya dengan adil dan benar. Tolonglah ya Tuhan, berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin gereja-Mu, berikan hikmat bagi hamba-hamba Tuhan. Mendoakan untuk para penatua kami, Bapak Suryadi, Bapak Takyan, Ibu Noni, Vindia, Ibu Lime, Ibu Miske, Bapak Hendra. Tuhan berikan hikmat supaya pertimbangannya adalah firman, ukurannya adalah firman. Ketika membuat keputusan, ketika membuat satu keputusan untuk hidup seseorang, biarlah diberikan hikmat untuk berani bertanggung jawab atas keputusan itu. Bukan membuat keputusan orang lain yang bertanggung jawab, tetapi sekali lagi membuat keputusan berani bertanggung jawab, ukurannya adalah firman. Menyerahkan untuk Stephen Yonatan yang hari ini berulang tahun. Tolong anak ini Tuhan, biarlah hidupnya hidup yang diperkenan oleh Allah.
menyerahkan untuk retret hamba Tuhan pada bulan Februari di Hotel Ketapang Indah dan juga sidang darurat. Tuhan tolong agar semua hamba Tuhan penatua dapat memberikan waktunya untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam sidang darurat maupun retret hamba Tuhan itu. Berdoa juga untuk mission trip ke Nganjuk 15-16 April dan juga ke Nusa Tenggara Barat, biar jemaat antusias bermisi, mendukung, terlibat, bahkan mengambil bagian di dalamnya. Rekreasi ke Bali pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah persekutuan hidup bersama 2 hari ini dapat menjadikan kami semakin mengenal satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.